عليه وسلم زده شرفا يا رب، زده شرفا يا ربي وقرا وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الذي الفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول وتؤمن برسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض المغاربة، ثم إلى حضرة سيدنا محمد بن عيسى المهاجر والسلام فقير المقدم ومن ضل بالحسن طاهر وسلم طاهر عبد الله بن عمر حبيبنا عمر قد مجد هذا الزمان عبد القادر ثم إلى حضرة سيد حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ما شاء الله, Bapak Ahmad Munif Marjono pada hari ini adalah milad, Masya Allah, milad yang penuh berkah, panjang umur, sehat walafiat. Dan mohon maaf tadi saya buka HP-nya ketelatan. Makin banyak ibadahnya, makin serius perhatian kepada agama, panjang umur, sehat walafiat, dan semakin dekat kepada Allah, Rasulullah, kepada anak dan istri dan keluarga besarnya insya Allah. Dan ini adalah hari milad yang ke berapa? 45? Berapa ini? Berapa? 17. 60 kurang 2. Siapa yang bilang 17 lagi? 60 kurang 2. Alhamdulillah. Di usia-usia seperti ini, Masya Allah, 50 tahun udah sangat-sangat mandiri dalam yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dalam keadaan tegak, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya bahagia dan bangga
dan Bapak Ahmad Munif Narjono ini bisa membanggakan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala kunna sabiqan nas'alu 'anil 'alimil 'amili bi'ilmihi fa illam yakun 'amilan lam na'ba bih. Wa amal ana fa nahnu nas'alu 'anil 'alimi wa illam ya'mal. Lima ra'ayna min ghalabatil jahli wal ghaflati 'an ta'allumi wa 'adamil himmati fi talabil 'ilmi wal ridha jahli wal 'amali bi muqtadah 'an ta'allumi wa 'adamil himmati fi talabil 'ilmi wal ridha jahli wal 'amali bi muqtadah fa in 'amila bihi fa huwa al-ghayb wa lam ya'mal fa yu'allimu an-nabi yahdihi min al-sabi fa yantafi'u bi ghayrihi wa lam yantafi' bihi fi nafsihi. Ini Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berkata, kunna sabiqan nas'alu 'anil 'alimi wa 'amil bihi. Dulu kami nyari ulama yang mengamalkan ilmu. Dulu di masa muda kami nyari ulama yang mengamalkan ilmu. Fa illam yakun 'amilan, andaikan ulama tapi enggak ngamalin ilmu, lam na'babih, kami enggak mau. Dulu zaman Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir masih muda. Jadi kalau misalnya ketemu ada ulama doang, cuma sekedar baca kitab, cuma sekedar masuk TV, masuk radio, masuk tabligh akbar, masuk apa semuanya, nggak pakai ngamalin ilmu, enggak. Sering kali dikatakan bahwa syaitan masih jauh lebih alim daripada manusia ketika manusia tidak mengamalkan ilmu. Jadi jangan sangka bahwa tuh ulama yang disebut dengan ulama cuma sekedar punya ilmu banyak doang. Kurang persyaratannya. Kalau ada ulama tuh ilmunya banyak, bukan cuma sekedar gudang, tapi sebabrik dia punya ilmu. Tapi enggak ngamalin ilmu. Enggak jadi, kata Imam Abdullah bin Husain. Wa amalan, tapi sekarang setelah tuanya Imam Abdullah bin Husain, fa nahnu nas'alu 'anil 'alim wa lam ya'mal. Akhirnya kami nanya ulama walaupun dia enggak ngamalin ilmu. Ya dah, ada ulama, mending dia jadi ulama walaupun dia enggak ngamalin ilmu. Pakai. Dulu-dulunya enggak. Dulu yang disebut dengan ulama memang betul dia punya ilmu, dia ngamalin ilmu. Tapi ketika masa tuanya beliau udah tak ada rotan akar pun jadi. Dulu semuanya rotan. Dulu semuanya ulama yang betul-betul ulama. Ini di zaman beliau di Masileh namanya. Dikatakan oleh mereka para ulama, di antaranya Al-Imam Abdullah bin Husain, jannatud dunia Masileh. Surganya dunia itu adalah Masileh. Tempatnya ilmu. Tempat orang mengamalkan ilmu. Lima ra'ayna min ghalabatil jahli, yang kami lihat nih sekarang, kata Imam Abdullah bin Husain, orang-orang udah banyak bodoh. Padahal ini di zaman beliau. Di 200-an tahun yang lalu di Hadramaut, di tempatnya mereka para aulia Allah. Ini beliau ngomong, zaman sekarang udah banyak orang bodoh, wal ghaflati 'an ta'allum, dan orang lalai ngaji. Jarang sekali nih orang ngaji, padahal bagaimana jarang. Hampir setiap rumah ada ulamanya, hampir setiap rumah ada ulamanya. Dulu lebih-lebih lagi berarti kalau begitu jadinya.
Ini hampir setiap zaman ulama-ulama teriak di Tarim. Dengan mulai sedikitnya mereka para ulama yang mengamalkan ilmu. Sampai mereka para ulama menyatakan ilmu sudah mati, ilmu sudah mati. Padahal ulamanya masih banyak. Kalau itu di negerinya mereka para aulia, banyak ulama menyatakan seperti itu, bagaimana di negeri kita Indonesia? Pantasnya kita nangis terus dengan sedikitnya ulama. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu ulama semakin merosot nilainya. Nilai kuantitasnya merosot, kualitasnya pun merosot. Dari secara jumlah bilangan merosot, kualitasnya pun merosot. Wa adamil himmati fi talabil ilmi, dan zaman sekarang nggak ada semangat untuk mencari ilmu. Dulu dikatakan Imam Abdul bin Husain, orang ke rumah guru itu ramai. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, nggak ada waktu tuh guru untuk beristirahat. Kenapa? Datangnya murid ke rumah sang guru. Zaman sekarang guru yang mana dakwah, guru yang datang ke masjid, mushola, majelis taklim, sampai zaman sekarang ini. Andaikan tuh ulama-ulama kita, guru-guru kita tidak rahmah, nggak ada pengajian, udah nggak ada dakwah. Untung ulama-ulama kita rahmah. Jadi jangan dipikir bahwa mereka para guru-guru kita, ulama-ulama kita dakwah tujuannya duit, enggak. Ini kan banyak orang kalau misalnya S1 lumayan, amplopnya S2 lebih lumayan lagi, S3 luar biasa. Enggak, ulama enggak seperti itu. Semakin mereka dekat kepada Allah, semakin wara mereka, semakin apik mereka. Malah untuk ngambil amplop atau ngambil hadiah dari murid-muridnya, dipikir-pikir dulu dan dipilah-pilih dulu. Andaikan diterima, itu untuk apa dan untuk apa. Itu saking waroknya guru-guru kita jamaah. Jangan kita kira tuh ketika kita ngasih duit kepada guru-guru kita tuh, kemudian duit kita dipakai untuk makan, belum tentu. Bisa jadi untuk beli itu, beli ini. Kenapa? Khawatir guru kita ngeliat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Waridha bil jahl, di zaman sekarang banyak orang rela dengan bodoh. Kebodohan rela. Nggak ngaji sehari rela. Gitu. Nggak ngaji setiap satu hari rela gitu. Padahal andaikan ada orang ini dalam satu hari dia nggak ngaji, datang kematian, suruh khatimah. Dalam satu hari dia nggak ngaji, kemudian datang kematian, suruh khatimah. Ya Allah. Level kita di mana kalau begini jadinya? Tidak seminggu kali ngaji, ada 2 minggu kali ngaji. Bahkan terkadang ada jam-jam kita ngaji. Ngaji itu lebih istimewa daripada nyari duit, ya Pak. Kita pikir nih bahwa nyari duit itu adalah nomor satu, tidak. Nomor satu itu kita kenal Allah, kita ngaji. Salah kaprah kalau ada yang mengatakan bahwa kerja nomor satu, sama-sama wajib. Mencari ilmu wajib, mencari duit yang halal wajib. Tetapi andaikan mau dipadu bahwa mencari ilmu lebih wajib daripada mencari rezeki yang halal. Ini orang banyak salah kaprah. Kan saya udah punya anak dan punya istri. Iya memang. Mencari rezeki yang halal wajib. Tapi mencari ilmu, bagaimana mungkin orang mencari rezeki yang halal tanpa ilmu? Bagaimana mungkin orang ibadah tanpa ilmu? Bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan anak dan istri tanpa ilmu? Nggak bisa. Kan dalam kajian-kajian kita orang mau taubat aja tanpa bimbingan guru nggak bisa. Walaupun dia punya jidat hitam, dia punya dengkul hitam, dia punya setiap hari puasa, tapi kalau nggak bimbingan guru nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak diterima. Walaupun setiap hari dia nangis, nggak ada bimbingan, bagaimana? Orang aja mau S1 nggak ada bimbingan skripsi, nggak bisa sidang, bimbingan tanpa bimbingan. Sama kita juga, kita hidup tanpa bimbingan guru nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Gitu. Orang berada dalam satu kajian, orang berada dalam satu kursus, orang berada dalam satu pendidikan, itu semuanya harus dibimbing. Tanpa dibimbing tidak bakal hafal. Bahkan terkadang orang yang sudah dibimbing saja
masih bisa tidak hasil. Bagaimana yang tidak terbimbing? Beda orang yang terbimbing dan orang yang tidak terbimbing. Waridha bil jali, dia ridha dengan kebodohan. Artinya ridha, dia ngaji tapi anak istri nggak ngaji, berarti kan ridha dengan kebodohan. Kalau anaknya kerja girang, tapi anaknya nggak ngaji, nggak ada kata-kata sedihnya. Wal amal bi muqtada, dan zaman sekarang ini tidak ada orang yang mengamalkan ilmu sebagaimana yang ada di dalam dalil, nggak ada. Jarang sekali. Ini di 200 tahun yang lalu di Tarim, Hadramaut, dekat dengan kota Tarim, Masilih namanya. Fa'in amila biha, andaikan dia mengamalkan ilmu, fawal ghayah, tujuannya karena ilmu, bukan karena Allah. Astagfirullah. Ada orang yang ngamalin ilmu, tujuannya dia bilang mengabdi, mengabdi, menjalankan 3, kalau dalam kuliah 3 apa? Astagfirullah, saya lupa. 3 ya sekarang. 3 khidmat itu, mengabdi kepada ini, mengabdi kepada ini, mengabdi kepada, saya lupa kebetulan. Allah lupain saya. Jadi itu tujuan ilmu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik anak tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Kalau bangsa udah cerdas gimana? Justru kalau bangsa sudah cerdas, gampang sekali memonopoli kehidupan. Korup orang cerdas. Apakah itu orang-orang yang korup? Koruptor itu adalah orang-orang bodoh? Orang-orang cerdas. Jadi bukan tujuannya untuk mencerdaskan, tujuannya untuk mensolehkan umat. Mensolehkan umat, gitu. Salah kaprah kalau misalnya ada guru-guru untuk mencerdaskan murid. Justru ketika itu murid cerdas tanpa soleh, dia bakal jadi munafik. Coba aja, orang ngaji aja, kalau misalnya dia cuma sekedar kerja, dia cuma sekedar alim, pintar, dia bakal jadi munafik, bakal menjadi musuhnya sang guru nanti di masa yang akan datang. Kenapa? Kalau tujuan ngaji cerdas. Makanya ini buat guru-guru nih, guru yang di madrasah atau yang di SD atau SMP SMA atau di mana saja, rubah, bukan karena mencerdaskan bangsa, tapi bagaimana untuk menyelamatkan bangsa dari kebodohan syariat agar mereka menjadi soleh dan solehah. Kalau udah soleh aman negara. Kalau perempuan menjadi solehah itu aman negara. Korup di MBG itu banyak sekali. Apakah orang bodoh? MBG banyak banget korupnya. Datang dari atasan 15.000, kemudian yang dibeli, yang dimakan cuma 9.000. Makin kecil makin nggak dapat. Ya Allah, pantesan kita lihat di MBG, ya Allah, semangka dikit banget, tipis banget. Karena memang masukannya sedikit, sudah diambil dari atasan. Contoh, andaikan benar itu ada. Apakah ini benar? Berarti kan mereka orang-orang pintar semuanya. Jatah ini, jatah itu, jatah ini, jatah ini. Allah, jatah. Ketahuan buat umat, kemudian diambil juga, 3 juga. Apakah anaknya tidak sekolah? Atau minimal ponakannya atau tetangganya tidak sekolah? Duit negara. Gitu. Itu kita lihat dari 1 MBG, bagaimana kita lihat. Padahal dari atasannya benar dan bagus. Bagaimana bisa mengelola hutan. Ketika salah kelola hutan, apa yang terjadi sekarang di Sumatera? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Mereka orang pintar semuanya. Tetapi karena tidak cerdas agamanya, tidak mengamalkan agama, akhirnya seperti ini. Jadi majelis taklim kita, Sulhul Majami, bukan untuk mencerdaskan, bukan, tapi menjadikan soleh dan soleh. Siapa saja yang di Sulhul Majami soleh dan soleh. Kalau cerdas, waduh, dia bakal menjadi munafik kelas ulung, gitu. Bukan cuma sekedar munafik saja, munafiknya kelas ulung, gitu. Belum bisa baca kitab, udah seakan ustaz. Udah jadi ustaz seakan kiai. Udah jadi kiai seakan wali min auliyaillah. Wali aja nggak pernah ngaku wali, dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini orang zaman dulu udah banyak niatan ngaji, tujuannya apa? Tujuannya ilmu, bukan ngamalin ilmu. Nah, kita rubah nih sekarang. Jadi ngaji kita bukan tujuan ilmu, enggak, tujuan kita untuk dekat kepada Allah. Makanya salah kaprah banyak orang tua
itu memberikan arahan kepada anak, nak kamu kuliah biar mendapatkan rezeki banyak, biar kerja gampang. Berarti diarahkan untuk cinta dunia. Gak pernah dibilang, nak kamu nanti ayo S1, S2 atau S apa namanya, saya nggak ngerti, biar kamu menjadi orang saleh, biar kamu menjadi imam di masjid, biar kamu menjadi imam besar untuk umat ini, bisa memberikan manfaat. Tidak ada. Yang ada, nak biar kamu cari kerja gampang. Kalau udah S1, ayo S2. Kalau udah S2, S3. Kalau udah S3 mau ngapain? Mati. Haula wala quwwata illa billah. Tujuannya rendah sekali. Ayo bangun sekolah. Nggak pernah tuh anak dibangunin ngaji. Salat dibangunin sekolah. Betul, sekolah itu penting. Tapi setelah sholat subuh. Betul, sekolah itu penting. Tapi setelah dibangunin untuk sholat subuh. Gitu. Waridha bil jali wal amal bi muqtada fa in amila bi fa huwa ghaya. Wa ilm ya'mal, andaikan tuh ada orang enggak ngamalin ilmu, emang karena tujuan ilmu, tujuannya biar pintar. Saya kuliah biar saya dipanggil doktor. Oh, saya kuliah biar dipanggil profesor. Saya kuliah dipanggil MA, apa namanya, enggak tahu, MPD, MBG, ya kan? Ada sekarang MBG, la ilaha illallah. Gak pernah kuliah tapi dapat gelar titel MBG, gitu. Astagfirullahaladzim. Banyak tuh titel-titel. Itu dibawa meninggal enggak? Tuh titel sebanyak apapun tidak, manfaat gak? Tuh titel sebanyak apapun tidak, manfaat gak? Permasalahan kalau tidak manfaat, nggak ada manfaatnya. Siapapun, mau dia profesor, mau dia kiai besar, mau dia ustaz besar, mau dia habib besar, kalau ilmunya nggak berkaya, enggak. Kalau ilmunya nggak bermanfaat, tidak manfaat semuanya. Fayu'allimun nasa wa yahdihim ila shawab. Nah, kalau misalnya betul dia mengamalkan ilmu, dia mengajarkan manusia, dia mengamalkan ilmu, dia mengajarkan manusia, dia dakwah mulu. Ilmunya banyak tapi nggak benar. Hatinya kotor. Kotor banget dia punya hati. Hatinya kotor banget. Nggak tahu tuh dia punya hati kotor banget. Ini banyak ya mas sekalian. Hatinya kotor. Kelihatan dia kiai tapi hatinya kotor. Nah, itu gimana dong? Fa'intafi bi ghairuh, orang lain bisa ngambil ilmunya dari dia. Wa lam yantafi huwa fi nafsi, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Orang bisa masuk surga gara-garanya dia masuk neraka gara-gara dia. Gitu. Ada gak yang kayak gitu? Banyak. Katanya kelihatannya ulama, kelihatannya ustaz, tapi hatinya kotor. Orang bisa masuk surga gara-gara dia. Dia masuk neraka gara-gara dia juga. Astagfirullah. Ini abang siapa? Abang Hazami yang baca kitab, jangan ditaruh lauk di sini, dibungkusin aja yang baca kitab. Ya, enggak usah disiapin di sini. Untuk yang baca kitab aja. Siapa yang baca kitab? Ya tadi. Wa qala radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Abdullah bin Hasan berkata, "Law makkanna an-nas min amwalihim." Andaikan kami ini law makkanna an-nas min amwalihim. Ini perlu diperbaiki. Andaikan kami ini memberikan manusia harta banyak. Nih andaikan nih kita berusaha untuk fulan bin fulan jadi orang kaya, bisa semua komponen menjadikan dia sukses dan pada akhirnya menjadi orang paling kaya dalam kampungnya, bisa. Tapi setelah dia kaya, akhrajna minha thulutsaha biridhahan, kemudian kita ambil sepertiga kekayaannya dengan ridhonya mereka. Ridho enggak mereka? Enggak ridho. Padahal kita yang mengayakan dia. Kita mengayakan dia, kita yang menjadikan dia orang kaya, kita menjadikan dia punya usaha. Kita ambil sepertiganya aja. Padahal buat apa? Buat dakwah. Enggak mau dia. Boro-boro sih. Buat dakwah, boro-boro buat kita, buat pribadi kita. Buat dakwah aja enggak mau. Buat dakwah aja enggak mau. Padahal itu kan kewajiban, ada zakat namanya. Tetap dia ngeluarin zakat di tempat lain juga.
Padahal kita yang memberikan dia kaya. Banyak nggak model kayak gini? Banyak. Gitu. EA-nya banyak. Li'annahu la yumkin dafa ma hum fihi anhum min al-shada'id wal masa'ib ila bidhalika. Karena dia nggak mungkin untuk menolak musibah kecuali yang demikian seperti itu. Sebenarnya tuh ketika mereka keluarkan sepertiga aja, itu bakal tertolak mereka dari bala dan musibah. Tapi tetap aja pelit. Tetap kita dikasih duit kalau diundang doang. Diundang doang kita dapat, itu dikasih duit karena diundang doang. Enggak diundang enggak, boro-boro dapat. Cuma kalam doang. Kalau dalam bahasa Arab, kalam. Janji doang, ambil-ambil itu janji. Li'annahu lam tahsul alaihim illa bizul amwal yatahasaduna 'alaiha. Sungguh dia sebenarnya enggak mendapat hasil kekayaan. Kekayaannya itu dari kita. Kita yang usahain. Jadi kan enggak capek mereka cari kekayaan, makanya lupa diri. Sebab dia punya harta, yatahasaduna fiha, saling dengki. Akhirnya saling dengki. Astagfirullah. Sama orang yang usahain sama dia dengki. Dia marah. Oh, sudah kasih duit lah. Haula wala quwata illa billah. Padahal andaikan mau dihitung-hitung, enggak ada apa-apanya. Enggak ada sepersennya. Wa yatanafasuna fiha, dan mereka saling pelit, yatanafasun. Wa nad'a fi arhamihim agarin, padahal kita udah menjadikan mereka rahim kita dan kerabat kita. Kita udah jadi mereka teman. Sahabat keluarga kita dibohongin. Ya kan? Itulah manusia. Udah 200 tahun yang lalu udah dikasih tahu sama Imam Abdul bin Husain bin Tahir. Andaikan ada orang model kayak gitu, emang udah ada dari zaman dulu. Jika miskin dia datang dengan meminta kepada kita, dikala kaya lupa. Giliran jatuh lagi minta aja lagi. Padahal la haula wala quwata illa billah. Jamaah enggak boleh seperti itu. Enggak jadi berkah. Siapa bilang berkah? Kelihatannya doang, kelihatannya zahir. Dibanggakan. Siapa yang membanggakan? Allah. Rasul. Enggak, yang membanggakan manusia. Ya, yang membanggakan manusia. Sebanyak apapun manusia membanggakan diri dia, enggak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bangga. Dan kita lihat secara zahir kehidupan. Idzal insanu minhum yabitu gharibahu ja'an. Kalau misalnya ada manusia dekat di antara mereka, dia bermalam dalam keadaan lapar. Ini kita nih. Kita enak tidur, kita enak bertetangga dan sebagainya. Ada tetangga kita tertidur lantaran lapar. Bahwa yang diraniisbihu falayafa'al, padahal dia mampu untuk bisa mengenyangkan orang tersebut, tapi dia nggak mau melakukan karena pelit. Hati-hati, kita jangan ngaji-ngaji doang. Kita amalkan ilmu dari apa yang telah kita dapati dari pengajian. Ada orang butuh, kasih. Siapapun orangnya. Ada orang butuh, kasih. Dia minta, dia minjem, kita kasih. Dia minjem, kita kasih. Kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, ya kasih makanan. Di rumah cuma ada ibaratnya makanan getuk kelindri, kasih dah. Duit kita nggak punya, getuk kelindri ada, kasih. Atau roti sepotong, kasih. Jangan sampai kita nggak ngasih. Atau minimal di rumah kita nggak ada apa-apa. Duit nggak ada, makanan nggak ada, udah senyuman. Maafin. Doain, insya Allah di hari berikutnya. Ya, jangan sampai ngasih duit enggak, ngasih makanan enggak, kemudian enggak ngasih doa. Minimal kasih doa. Wa idza ta'amalta fa'alal fuqara, jika engkau bisa merenungi mereka orang-orang fakir, orang miskin, coba lihat. Jadi orang yang sukses, orang yang menjiwai orang miskin. Bagaimana nih saya kalau sekarang ini jadi miskin? Dia nggak mau pelit. Bagaimana kalau saya sekarang ini mendapatkan musibah seperti saudara-saudara saya yang ada di Sumatera misalnya? Dia nggak bakal pelit. Nggak bakal pelit. Andaikan tuh dia minum bajigur, dia nggak beli dengan sendirinya. Kecuali dia ngasih teman yang miskin. Jangan beli bajigur sendirinya. Dia makan pempek sendirinya. Dia makan putu yang berisik tuh.
Kue putu sendirinya. Minum apa namanya es teler sendirinya. Jangan pelit amat sih kita. Oh udah mau ya kasih teman walaupun satu. Atau anak dan istri kasih, jangan pelit banget dong. Gitu. Orang pelit nggak berkah. Orang pelit nggak berkah. Ra'aita san min af'alihim. Kalau engkau mampu merenungi pekerjaan orang miskin, engkau bakal lihat itu paling indah perbuatan mereka. Orang-orang miskin coba lihat. Mereka makan adanya, apa adanya. Mereka tidur pun apa adanya. Mereka nggak mikirin apa-apa. Di keningan malam mereka nggak ada pemahaman apa-apa. Dalam keadaan lapar perut yang mereka miliki. Mereka berwudu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perasaan dengki sama orang. Gak ada perasaan jengkel sama orang. Tidur dalam perut dalam keadaan lapar, nikmat mereka. Bangun tidur gak ada gimana-gimana sama orang. Alangkah indah perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dalamin. Kalau kita mau menjadi hambanya Allah, coba dalamin kehidupan. Jangan mentang sekarang kita dalam keadaan kaya, kita merasakan kaya, enggak, coba engkau rasakan diri engkau menjadi orang miskin. Makanya kalau diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka terkadang berada di tempat-tempat indah, tapi hampir setiap waktu kebanyakan di tempat orang-orang miskin. Kenapa? Mau merasakan nikmatnya kemiskinan. Apa yang mereka miliki semuanya akhirnya buat mereka umat baginda Rasul Muhammad. Akhirnya kekuatan Islam tambah ketika itu. Karena imam-imamnya bukan cuma sekedar ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Coba sekarang, Masya Allah. Jadi RT aja udah. Belagaknya luar biasa. Jadi RW, lebih belaga. Jadi lurah, rajanya belaga. Jadi camat, kakeknya belaga. Jadi paling atas, makin belaga. La haula wala quwwata illa billah. Ente dari orang biasa, ente dari orang miskin. Ente nggak tahu. Sementara baginda Rasul Muhammad, pemimpin dunia dan akhirat, beliau hidup dalam keadaan kemiskinan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Mereka hidup dalam keadaan kemiskinan. Andaikan mereka mampu, gunung emas bakal mereka ambil. Kekayaan itu semuanya buat mereka. Mereka bisa ambil. Tapi apa yang mereka lakukan? Coba apa yang mereka lakukan? Bukan cuma sekedar Khulafaur Rasyidin. Para aulia, para ulama kita. Zaman dahulu dan zaman sekarangnya kita. Coba lihat. Andaikan mereka mau hidup betantang-betenteng atau dalam keadaan kaya, seperti orang Pondok Indah atau seperti orang di mana saja, mampu mereka. Mampu. Tapi mereka tidak melakukannya. Padahal di hadapan mereka sangat mampu. Mereka nggak melakukannya. Berapa banyak mereka orang-orang kaya menyetor kepada mereka, tapi mereka nggak mau. Guru-guru saya ketika dikasih duit dengan banyaknya, guru-guru saya warok, bukan rakus dengan dunia. Ya, guru-guru saya, ulama-ulama kita warok, nggak rakus dengan dunia. Kalau mereka mau rumah mereka bagaikan hotel bintang 7 sekalipun, ada hotel bintang 7 Bang Romli. Ada hotel bintang 7. Obat. Andai kan ada mau dia buat hotel bintang 7 sekalipun bisa. Tapi mereka nggak melakukan seperti itu. Duit yang mereka dapat langsung dikasih. Plok. Jelas nggak kelihatan orang kaya. Coba mereka orang kaya. Udah mereka tumpuk sampai miliaran, bahkan triliunan. Pelitnya. Orang punya triliunan, zakatnya 200 juta. Masuk akal nggak Bang Fajar? Mana Bang Fajar? Bang Fajar, masuk akal nggak? Nggak. Saya sengaja emang lihat ke situ, benar orangnya di situ. Nggak masuk akal. Duit miliaran, sedekahnya 200 juta. Ada berapa persen? 1 miliar, 1 triliun yang dikeluarkan 200 juta. Ada berapa persennya? 0,25. Ibaratnya jamaah punya duit 10.000. 0,25 10.000 berapa? 25 perak. 25 perak. Tukang
polisi apa? Polisi. Ya benar namanya polisi tidur dikasih 25 perak, waduh marah-marah. Betul nggak? Marah-marah 25 perak zaman sekarang. Jangankan 25 perak, dikasih cepek aja dia marah-marah. Mobil kita disambit. Ente ngasih yang bener aja. Cepek dikasih gitu. Iya, apalagi dikasih jigo. Dikasih cepek aja dia marah-marah, bagaimana jigo itu 25. Cepek itu 100. Cobaan itu adalah 1000. Udah nggak usah diterusin lagi. Gitu. Jama'u amwalan. Kalau misalnya nih banyak nih, dulu wagadkan ahlul jahiliyah idza waqa'u fi syiddah. Mereka orang-orang jahiliyah, padahal mereka jahiliyah. Tapi ketika mereka dalam keadaan miskin, mereka kumpulkan harta. Nih orang-orang jahiliyah, padahal jahiliyah kan tentang Allah. Musyrik, kafir itu orang jahiliyah. Tapi ketika mereka miskin nih, dulu nih lihat, da'una narda rabbana. Tinggalkan kami. Ya orang-orang jahiliyah bilang tinggalkan kami, biarkan kami dengan Allah. Padahal jahiliyah. Fa innahu sakhata alaina, ini Allah lagi murka sama kami. Tahu tuh orang jahiliyah. Lagi dikasih miskin. Kalau orang jahiliyah tahu lagi dikasih musibah tuh. Bahwa dirinya lagi dikasih musibah gara-gara munafik, gara-gara kafir. Kita kaum muslimin udah terjatuh ekonomi kita, terjatuh dalam kehidupan kita, nggak pernah introspeksi diri. Seharusnya kita introspeksi diri dong. Kita punya Nabi besar Muhammad. Kita punya syiar dan syariatnya Nabi besar Muhammad. Andaikan kita begini berarti kan harus tahu. Andaikan kita begitu juga kita harus tahu. Ya Allah, nyari duit susah banget. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Ya Allah, kok nih duit saya nggak ada berkah-berkahnya. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Pasti itu ada yang salah. Di antara kesalahan yang paling utama adalah dia meninggalkan sholat berjamaah. Pasti itu. Pasti. Apalagi nggak sholat, apalagi. Summa yufarrigunaha 'alal muhtajina minhum wal aqrabin. Akhirnya mereka ngumpulin duit, mereka kasih buat orang yang membutuhkan dan kerabat-kerabat. Padahal mereka lagi miskin. Ini orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah mereka tahu kalau lagi miskin berarti Allah lagi murka sama dia. Akhirnya dia kumpulin duit buat apa? Buat sedekah pada keluarga-keluarganya, kerabatnya. Kita muslim, nyembah Allah, tahu nyembah Allah. Allahu Akbar, bandel-bandel banget kaum muslim. Dia punya Tuhan namanya Allah, dia punya Nabi Muhammad, dia punya Rasul namanya Nabi, dia punya guru juga, tetap bandel juga. Ini orang jahiliyah nih jamaah. Dulu ada wam kufar. Ini nih kerjaan mereka orang jahiliyah, padahal mereka kafir. Hebat gak? Hebat gak? Mereka miskin, tapi mereka kumpulin duit buat orang yang miskin, padahal mereka lagi butuh. Ini kan hebat. Ambil yang benarnya. Jangan mentang-mentang mereka jahiliyah. Oh jahil enggak, ambil yang benarnya. Wa ma haula'i ahlu zamani idza waqa'u fi syiddatin. Adapun nih orang zaman sekarang kalau misalnya dalam keadaan mepet kemiskinan, udah miskin, takalabu ala dunia. Oh, mereka teriak dengan dunia. Dunia lagi tidak bersahabat dengan saya. Ya, apaan? Ente lupa sama Allah. Dibilang dunia nggak bersahabat. Kok nyari duit susah banget? Apaan? Ente sholat aja enggak? Baru-baru zikir. Betul nggak jemaah? Oh, ngomong-ngomong sama orang susah banget. Jangankan si halal, yang haram aja susah. Sempet ngomong kayak begitu. Padahal itu ucapan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Muslim ngomong kayak gitu. Jangankan si yang halal, yang haram aja susah. Padahal semuanya halal. Coba kita lihat. Di laut semuanya halal nggak? Yang ada di lautan semuanya halal nggak? Kalau Bang Hadami ketemu putri duyung, itu halal gak? Hadami? Halal. Cuma ada gak putri duyung? Ada minyak wangi putri duyung. Buat kambing. Mana yang sering bawa? Mana? Ini dia tuh. Dua-duanya. Kalau untuk kambing beli putri duyung. Udah gitu masih ada sisa dibuat sholat lah. Ulah gua bilang. Batuk kita. Satu musola batuk. Oh, berarti ada yang pakai minyak wangi putri duyung. Putri duyung buat sembelih kurban, dia pakai minyak wangi. Allah, ya, yang benar aja, gitu.
Ya, mereka teriak dengan dunia, wa bakilu biha, mereka pelit. Ini orang nih sekarang. Kalau udah terlantar, nggak punya duit, apa semuanya kering banget nih, ya Allah, hidup sampai begini amat. Dia salahin dunia, kalau perlu orang dia salahin, udah gitu dia pelit. Padahal orang jahiliyah dulu ngapain? Ngumpulin duit, sedekah. Hebat gak orang jahiliyah? Orang jahiliyah hebat gak? Hebat. Udah miskin ngumpulin duit. Kita boro-boro. Padahal itu adalah ajaran kebenaran. Mau itu jahiliyah, mau itu siapa. Yang muslim kalau dia sesat, ya sesat. Waja'alu yugabbihun al-awliya. Akhirnya udah miskin, jelek-jelekin wali lagi. Apaan tuh? Saya minta doa nggak pernah terkabul. Apaan tuh guru? Apaan saya udah minta doa nggak terkabul? Ente aja lupa sama Tuhan ente. Mau ente panggil guru kayak mau ente panggil maha guru, kan Tuhan ente celakain kalau begitu jadinya. Nggak ada manfaatnya guru, nggak ada manfaatnya wali. Udah gitu wali dijelek-jelekin. Apaan saya udah ziarah nggak hasil-hasil. Ini dia. Banyak nih. Saya udah ziarah nggak hasil-hasil. Ente hati ente rusak, kotor. Orang yang andaikan dia punya hati bersih, sebelum ziarah aja, banyak nih orang sebelum ziarah hasil udah. Nggak perlu pakai 40 malam, 41 malam, 41 hari misal. Ini udah diamalkan zaman sekalian. Udah dari ratusan tahun nih kayak begini. Bukan perkara ziarah, bukan perkara zikir, bukan perkara tirakat itu. Tirakat khusus, zikiran khusus dari tirakat itu. Tirakat khusus, zikiran khusus dari zaman rakatan nggak hasil, wali disalahin. Apaan? Saya udah ziarah luar Batang nggak hasil. Astagfirullah. Luar Batang disalahin. Apaan? Saya udah ziarah ke Cirebon, Sunan Gunung Jati nggak hasil. Apaan? Ente yang salah. Hati ente yang kotor. Gitu. Betul gak jamaah? Wa ja'alu yuhaggabihun al-awliya, mereka malah jelek-jelekin wali wa sholihin, orang soleh. Al-ahminum, bahkan orang soleh yang hidup disalahin. Gurunya disalahin. Gitu. Ente yang jalanin maksiat, ente dalam keadaan miskin, guru disalahin. Ada aja. In kana ahadun minhum, kalau misalnya ada tuh guru yang masih hidup, wal amwat, atau bahkan yang udah meninggal dunia, guru udah meninggal dunia disalahin juga. Ente kan yang melakukan kejahatan. Ente kan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi guru, orang saleh, para wali yang disalahin. Wa qalu asabana dzalika falam yahmuna minhu. Kami dapat musibah tapi guru, para wali enggak pernah menjaga kami. Menjaga dari apa? Ente ahli maksiat. Nggak menjadi para wali, ulama, orang soleh, para guru yang disalahin. Gitu. Berarti kondisi seperti itu udah dari zaman dulu udah banyak. Iya kan? Dari zaman dulu udah banyak kayak gitu. Jadi tuh guru semuanya serba disalahin. Salahnya guru disalahin, benernya guru disalahin. Serba-serbi sang guru seperti ini. Padahal orang nggak punya guru nggak bisa taubat, orang nggak punya guru nggak bisa masuk surga. Kita lihat dalam kajian-kajian terusan kita dalam tasawuf atau dalam syariatul Islam, dan itu berketerusan insya Allah. Apalagi kita bahas di setiap hari Minggu di Sulhul Majami. Saya menghendaki jamaah hadir karena itu kajian khusus, kajian dalam kita tentang siapa kita. Siapa kita untuk tahu siapa Allah dan Rasulullah. Itu tujuan hidup kita. Kita untuk kenal Allah dan Rasulullah, itu tujuan hidup kita. Mau kita mau kaya, mau kita miskin, mau kita punya banyak jabatan, mau kita punya banyak apapun namanya, enggak dianggap di sisi Allah. Tujuan kita hidup untuk kenal Allah, untuk takwa, untuk kenal Rasulullah. Di situ di hari Minggu. Ini bandel banget. Pengajian udah berapa kali? 6 kali, datang juga enggak, jangan kan datang, niat enggak? Ente apa-apaan? Habisan apa ente? Zaman dulu nih, lihat di zaman Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, mereka ngaji minimal 50 km. 50 km jalan kaki di tengah teriknya padang pasir. Di tengah teriknya padang pasir. Enggak bisa dibayangkan jemaah kecuali kalau udah mengamalkan. Saya udah mengamalkan itu. Ketika saya ngaji, sering kali dulu saya nggak punya duit.
Boro-boro tuh saya mau beli sendal. Mandi aja saya nggak punya mobil. Mobil. Sabun, mau jadi mobil yang benar dong. Mobil. Nggak punya sabun, boro-boro sampo. Nggak punya sendal saya. Dari Darul Mustafa, dari tempat Habib Umar, saya ngaji ke guru yang lain, diantaranya Imam Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, nyeker saya. Berapa kilo tuh? Ngelewati, waduh. Sambil saya ketawa. Saya lihat kaki saya darah. Aduh. Saya lihat darah. Bilang pasir ya, Mak. Ente kan di sini dari datang sini ke Bintaro sampai panas Bintaro, nggak ada apa-apanya dengan panasnya Tarim. Betul nggak Bang Fajar? Betul, Bang Fajar. Panasnya Tarim nggak ada apa-apanya dengan panasnya Bintaro. Ya, tuh jamaah, andaikan tuh jalan kaki dari sini ke Bintaro, dengan saya dari Darul Mustafa ke rumah guru-guru saya, tetap jauhan saya jauh. Darah. Padang pasir ya, Mah. Darah. Udah gitu, habis berdarah, kaki saya bertambah. Bukan jumlahnya. Apa namanya? Yang gede-gede itu. Iya, saya nggak pernah beli kapal. Kapal. Gede banget. Bisa sebegini nih. Dulu saya pulang ke Indonesia, kaki saya mau beli sendal bingung. Kapalannya gede banget. Tahu kan kapalan yang putih apa gedenya luar biasa. Allahu Akbar. Setahun saya di Indonesia pakai hand body lotion. Pakai apa? Hand and body lotion baru tuh. Kering. Baru tuh bagus. Nggak lama masuk di sini. Di musola ini yang namanya, saya yang namain masjid. Ya, saya yang namain masjid. Udah jadi masjid, lupa sama yang namain masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada masalah. Itu Masya Allah, tuh Masya Allah. Itu. Setahun baru pakai hand and body lotion baru. Baru apa? Baru seperti kaki orang biasa. Dahsyat jemaah. Berdarah jemaah. Rutin jemaah. Ini kan deket banget. Dari Tanah Usir ke Bintaro seberapa jam, seberapa capeknya. Naik motor, dung. Bang Fajar Amoni, Allahu Akbar, datang. Dung. Datang sih. Dung. Kan luar biasa. Sebentar. Tuh dalam 2,5 jam itu kita membahas tentang kepribadian kita. Makanya penting sekali. Di hari Minggu, di setiap hari Minggu, dari zuhur sampai asar, tuh ngaji di Sulhul Majami. Gitu. Jangan bilang, banyak kawinan, jamaah, emang saya nggak pernah diundang kawinan. Oh banyak sunatan, jamaah, emang saya nggak pernah diundang sunatan. Tahu gak jamaah? Saya udah nentapin bahwa hari Minggu itu adalah pengajian, itu banyak banget tuh yang pada ngundang saya. Bukan undangan ceramah dan apa dan ini dan itu, enggak saya tolak. Saya tolak. Itu saya bukan ngeluarin duit, saya dapat duit. Saya tolak demi ngaji. Kebanyakan ulama, kebanyakan kiai justru ramenya di hari Minggu. Saya tolak jemaah demi ngaji. Ini jemaah demi kondangan, demi sunatan, demi apa lagi? Demi apa lagi? Arisan tuh. Arisan warga, arisan keluarga, la haula wala quwwata. Emang saya nggak punya arisan keluarga? Emang saya orang mana tahu? Kelompok saya Betawi banyak banget. Akhirnya saya nggak datang. Mau yang dari sana, yang sana enggak, saya nggak datang. Kenapa? Saya ngaji lebih utama. Lebih utama ngaji dan sebagainya. Cuma kita nggak merasain nikmatnya ngaji. Kalau kita nggak merasakan nikmatnya ngaji, emang susah sih. Nanti deh, jamaah kalau udah datang malaikat Israel, jamaah, kalau udah datang malaikat Israel, coba dengerin ucapan saya. Ditulis sudah. Kalau nggak perlu ditulis di depan rumah atau di jidat jamaah. Saya mau ingat guru saya nanti dalam keadaan sakaratul maut gimana? Ingat di sini. Apri ingat. Pakai tulisan apa ya? Atau pakai dijahit begini. Nanti ketika malaikat Israel benar gak? Coba ingetin. Coba kalau nggak percaya. Nanti datang kalau malaikat Israel datang baru terasa betapa nikmatnya berada di alam majelis.
ketika kita berada dalam ruhnya Rasul Muhammad. Kita berpadu dengan Allah dan Rasul Muhammad. Dan itu tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat apapun yang ada di alam dunia. Ya, dengan apapun nikmat. Makanya dengan sayangnya saya dengan jamaah, saya coba untuk istiqomah. Buat jamaah, buat dakwah. Buat jamaah dan buat dakwah. Dan sampai artinya kita meninggal dunia belum kenal Allah. Kita meninggal dunia belum kenal Rasulullah. Kita meninggal dunia belum kenal surga. Baru-baru surga, mencium surga enggak? Tertipu kita dengan dunia. Tertipu kita dengan anak. Tertipu kita dengan cucu. Tertipu dengan harta. Tertipu dengan jabatan. Tertipu dengan segala-galanya. Bahkan kekayaan bisa menipu kita sebagaimana kemiskinan menipu kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.